Oke, baik Keza, kita lanjut ya. Di tadi pertanyaan tentang tradisisasi. Nah, ke nomor satu, jelaskan tentang bagaimana sejarah tradisisasi itu terjadi. Oke, tadi kita tarik garis ya tentang masyarakat Maluku yang memiliki tradisisasi. Jadi tradisisasi ini ya dilakukan untuk apa ya? Muncul karena apa? Karena masyarakat itu sadar bahwa ya ketersediaan ketersediaan ikan yang menipis dan juga mungkin akan habis jika tidak ada kegiatan pelestarian seperti itu. Nah, di sini kan tujuan dari sesi lomba adalah menjaga agar ikan dapat berkembang biak dan tidak punah sehingga masyarakat dapat terus menikmatinya. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor satu ya, bagaimana sejarah tradisasi terjadi ya karena masyarakat itu menyadari bahwa mereka itu menjaga kelestarian dari sumber daya pangan mereka yang utama dari laut ataupun dari dekat perairan. Jadi tidak mungkin ya setiap hari mungkin diambil terus atau setiap hari diproduksi terus. Jadi harus ada yang namanya eh, sanksi ataupun peraturan seperti itu. Harus ada tradisi tersebut untuk menjaga kelestarian dan juga meminimalisir habisnya ketersediaan bahan pangan mereka. Seperti itu. Nah, nomor dua, mengapa terdapat tradisisasi ya? Mengapa ada gitu? Kenapa harus ada tradisi tersebut? Ya karena jelas dilakukan supaya sumber daya laut itu tidak segera habis. Ya kan di sini mereka juga menjelaskan bahwa eh, ketergantungan yang tinggi dengan sumber daya laut dan sungai gitu. Jadi mereka menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian tersebut. Jadi namanya kita tinggal di suatu tempat ya, kita yang menjaga, kita yang melestarikan, kita yang membutuhkan, pastilah harus ada tradisi tersebut supaya nantinya bisa berkelanjutan ke generasi kita yang berikutnya. Jadi tidak habis saat ini, bisa dilanjutkan untuk generasi-generasi berikutnya. Baik, nomor tiga, manfaatnya. Ya, jelas ini banyak sekali menurut Miss ya manfaatnya. Nanti Kenzo kalau mau mendapatkan juga boleh berdasarkan teks tersebut. Yang pasti, uh, penerapan tradisi ini tuh tepat ya karena salah satunya adalah untuk menjaga ekosistem laut dan sungai yang tadi ya ikan-ikannya bisa terus apa namanya berproduksi, sekarang diambil besok bisa berproduksi lagi, bisa berkembang biak lagi, kemudian bisa di maaf guys, bisa untuk jangka panjang tidak habis saat ini, kemudian ekosistem lautnya juga terjaga karena apa, karena selain dibudidayakan, selain ada sanksi yang jelas, pemanfaatannya juga lebih jelas gitu. Kemudian karena ikannya juga tidak ditangkap secara sembarangan gitu, tidak secara terus-menerus. Jadi ada jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan tradisi dan juga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, melatih kesabaran, kesadaran masyarakatnya yang mana, oh iya, kalau bukan kita sebagai masyarakat asli yang menjaga, yang taat peraturan, ya siapa lagi kayak gitu. Sanksi ini dibuat kan untuk ditaati, peraturan ini dibuat untuk ditaati, tradisi ini dilakukan untuk dilanjutkan, untuk diteruskan, ya, dilestarikan oleh generasi berikutnya. Gitu. Dan juga kesabaran bahwa kalau belum waktunya ya berarti belum harus dipanen gitu. Ada masanya kita bisa panen, bisa menikmati dengan sebaik mungkin seperti itu. Nah, lanjut nomor 4. Jelaskan tantangan dari tradisi sasi pada masa kini. Ya, pastinya karena zaman semakin modern, otomatis sudut pandang orang-orang atau masyarakat saat ini tuh berbeda dengan masyarakat zaman dahulu, ya kan? Kalau orang zaman dahulu belum mengenal yang namanya masa-masa modern saat ini, mungkin mereka biasa saja apa yang mereka lihat, yaitu yang mereka budidayakan, yang mereka teruskan. Kalau saat ini kan kita
sudah banyak menemui banyak hal, sudah bertemu banyak hal. Sudut pandang kita tentang sejarah, tentang tradisi itu sudah berbeda. Kita hidup di zaman yang berbeda seperti itu. Pasti akan ada banyak yang, entah bukan banyak, beberapa orang yang mengabaikan tradisi ini karena mungkin uh, apa patutnya harus harus apa ya harus ada waktunya nangkap ikan seperti ini, kan kita tinggal tangkap tangkap aja mungkin begitu, atau mungkin yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tidak mau melanjutkan, terus uh, tidak taat aturan, tidak taat pada norma pada masyarakat yang berlaku, jadi mudah diabaikan gitu ya. Jadi tantangannya adalah kesadaran masyarakatnya ya, pada zaman dahulu dan juga masyarakat zaman sekarang. Karena yaitu tadi pemikirannya, pola pikirnya, kemudian kebiasaan yang sudah berbeda. Oke, lanjut nomor 5. Berikan pula solusi untuk mengatasi tentang tantangan tersebut gitu ya. Kalau tadi tantangannya adalah kesadaran, ya otomatis sarannya ya perlunya peningkatan kesadaran bagi masyarakat gitu supaya apa, lebih menghargai, lebih mencintai, kemudian mau untuk melestarikan dari adanya budaya atau tradisi tersebut gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan generasi sekarangnya tidak apa ya, tidak aware, tidak terbuka, kemudian tidak sadar tentang hal-hal tersebut, ya otomatis tidak akan dilanjutkan. Jadi uh, ya itu tadi bahwa peraturannya jelas, sanksinya jelas, kemudian juga peningkatan kesadaran bagi masyarakatnya tidak hanya di kalangan yang bawah aja, jadi dari mungkin ketua adatnya atau pemerintahannya gitu ya, tetap meneruskan tradisi ini, jadi orang-orang di bawah, orang-orang masyarakat biasa pun bisa tetap terus melanjutkan. Terakhir, nomor 6, perhatikan tempat tinggal kalian. Apakah memiliki tradisi yang serupa seperti tradisi Sasi? Jika iya, jelaskan bagaimana sejarahnya, bagaimana tradisi tersebut dapat menjadi norma dan dampaknya bagi masyarakat di tempat kalian. Nah, ini perlu jadi PR ya untuk Keso dan juga Miss. Kita ulas pertemuan berikutnya, yang mana membahas tentang tradisi yang ada di Batam. Di Batam atau di Jawa, yang mana mungkin mirip atau serupa dengan tradisisasi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari sejarahnya bagaimana, bagaimana mungkin tradisinya itu dilakukan, kemudian norma sanksi dampaknya bagi masyarakat itu apa bila mungkin tidak dilakukan, tidak dijalankan atau dilanggar gitu ya. Baik, so itu untuk sejarah hari ini ya, membahas tentang salah satu tradisi di Indonesia yaitu tradisi Sasi, dan menjawab tentang pertanyaan tugas nomor 1 sampai dengan nomor 6. Untuk nomor 6 kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk kita bisa bahas dan kita sharing satu sama lain gitu. Baik, kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas, kalian bisa tulis, kalian bisa tanyakan. Baik, akhir dari awal sampai akhir, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.